Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Sekarang kita setelah kita menggunakan atau mempelajari conditional expression, kita sekarang kenalan sama namanya collection nih. Di materi collection itu ada 4 ya, ada mapping, ada set, ada list, dan nanti ada materi split collection. Nah, ini ada 4 poin penting nih ya. Apa itu semua? Jadi kita langsung aja ya. Jadi apa itu collection ya? Collection itu adalah sebuah variabel ya, variabel variabel yang bisa memuat lebih dari satu data. Nah, kayak gini. Dia bisa memuat lebih dari satu data. Bisa variabel yang bisa lebih dari satu data. Sebenarnya 0 juga boleh sih. Maksudnya intinya adalah dia bisa menyimpan banyak data ya. Bisa menyimpan banyak data. Nah, intinya kayak gini. Nah, maksudnya apa? Jadi collection itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya list. Ya, ini kita udah kenalan ya, list. Jadi kalau misalnya tipe datanya variabel itu adalah list, misalnya kita punya motor ya. Nah, motor kita nih bentuk list itu identik dengan kurung siku ya. Jadi kita punya motor apa? Misalnya kita punya motor NMAX ya. Terus kita punya motor Mio J. Nah, kayak gini boleh ya. Terus kita punya motor apa lagi? Misalnya Jupiter MX ya. Jupiter MX misalnya kayak gini. Ini coba contoh aja ya. Semoga nih semuanya bisa punya gitu. Oke, ini adalah list ya. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Jadi variabel ini ya, collection itu adalah suatu variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data atau banyak data ya. Kalau kayak gini, jadinya kita print motornya, print data motor ya. Motor ini kita ambil menggunakan indeks. Nah, kalau kita print semua, itu bakalan dapetin semuanya. Nih. Jadi nanti bakalan dapat NMAX, Mio J sama Jupiter. Nah, ya kayak gini. Tapi kalau kita mau mengambil data yang pertama, itu dia ada di indeks ke 0 ya. Jadi data pertama itu adalah indeks ke 0. Ya, ingetin ya. Jadi di sini kalau list itu data pertama itu adalah indeks ke 0 ya. Data kedua itu kita pakai indeks ke 1. Nah, kalau di sini ada 3 data, berarti data ketiga itu dia indeksnya pakai indeks yang kedua. Jadi kalau kita mau ngeprint si Mio J, nah berarti kita pakai indeks yang pertama. Nah, kalau ini kita run, maka yang terjadi adalah kita dapat tulisan Mio J. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah cara penggunaan list. Kalau kita mau ngeprint semuanya setiap motor, itu kita bisa menggunakan looping ya. Kita bisa menggunakan looping kayak misalnya kita indeksnya mulai dari 0 nih. Ya, berarti kita pasang i sama dengan 0. Kita mulai dari 0, kemudian i-nya kurang dari ya. Kurang dari ya, ini kan totalnya ada 3. Berarti kita bisa pasang motor dot length kayak gini, ini 3, kita kurangin 1, tapi ini harus i-nya sampai 2 gitu ya. Karena dia butuh indeks kedua. Tapi kalau nggak mau dikurangin kayak gini, berarti kita pasang kurang dari aja kayak gini ya. Jadi ini cuman sampai 2. Kalau masuk ke 3 berarti nggak dijalanin loopingnya. Nah, ini kita increment. Jadi dari i-nya ke 0, ke 1, ke 2 sampai kondisi i kurang dari motor titik length atau motor length ini adalah 3 data nih. Nah, ini yang kita lakukan di sini adalah udah tinggal ngeprint aja. Kita ngeprint apa misalnya? Motor ke 1 saya, misalnya motor ke i ya. Motor ke 1 atau motor ke, ini kan kalau i ini kan awalnya 0. Maka kita bisa tambahin 1 nih di sini. Caranya adalah membungkus dia, memproses dia di kurung kerawalin. Motor ke 1 adalah motor ya, kita print aja nih. Motor, oh ini harus dikurung kayak gini. Motor ke i. Nah, kayak gini. Bisa nih ya. Jadi ini kita coba hapus. Nanti hasilnya akan seperti ini. Motor ke 1 adalah NMAX, motor kedua adalah Mio J, motor ketiga adalah Jupiter MX. Nah, ini bisa ya, kita menggunakan for loop.
Atau biar nggak mau repot-repot ya, sebenarnya kita bisa menggunakan for each ya. Jadi si motor ini itu karena dia list, dia punya banyak fungsi nih di sini. Ya kita bisa menggunakan for each. For each ini adalah looping ya. Jadi dia di sini for each itu punya elemen di sini atau itemnya. Setiap item itu kita mau ngapain? Misalnya kita mau ngeprint. Kita mau ngeprint item ini. Apa yang terjadi? Kalau ini kita tutup, maka yang terjadi adalah kayak gini. Nmax, nah ini per item ini ya, di print. Jadi dia di looping selama ada datanya ini. Nah kalau kayak gini berarti kita bisa pasang kayak gini nih. Kita copy, kita paste, motor ke. Nah cuman PR-nya adalah kita nggak bisa dapat i-nya nih. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengubah ini jangan langsung kayak gini, tapi kita buat sebuah function biasa ya. Jadi ini kita coba cut dulu. Dia di item sini kita buat sebuah function biasa. Kemudian yang kita harus lakukan adalah kita pasang kayak gini. Cuman dia butuh i ya. I-nya ini adalah kita mulai dari 1 ya. Kita set dulu i sama dengan 1. Ya, kita mulai dari 1. Oh, kalau kayak gini dari 0 ya. Karena di awal-awal kita tambahin 1 kayak gini. I dari 0. Kemudian ini kita nggak usah pakai indeks kayak gini, kita langsung pasang item juga boleh kayak gini ya, biar singkat gitu ya. Nah jangan lupa di i plus, jadi kondisinya harus ditambahin. Kalau ini kita run, maka akan menghasilkan sama kayak yang ini, sama ya. Motor ke-1 adalah Nmax, motor kedua adalah Mio J, motor ketiga adalah Jupiter MX. Nah ini kita bisa menggunakan for each ya. Nah, minusnya gitu, kalau kita menggunakan for each kita nggak dapat i atau indeksnya. Tapi kalau menggunakan looping kita bisa dapat indeksnya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya penggunaan in ya. Penggunaan in jadi kayak misalnya for, tadi ada pembahasan di for ya, looping. Misalnya kita punya string item ya. In mana? In motor. Nah, ini bisa nih looping pakai gini ya. Ini singkatnya nih. Kita juga bisa ngeprint kayak gini, kita copy. Cuman dia butuh i, maka yang harus kita lakukan adalah sama nih kayak gini. Ya. Dia ngejalanin ini kita tutup, kita butuh i sama dengan 0. Ini butuh juga ya. Kalau ini kita run, maka dia akan menghasilkan hasil yang sama. Nah gitu. Nah ini ada beberapa jenis nih. Nah ini pembahasan tentang list ya. Mungkin pembahasan tentang list ini kita hapus aja dulu ya, biar lebih simple nih. Jadi listnya itu adalah penggunaannya kayak gini. Kalau mau looping kita menggunakan indeks sih sebenarnya, menggunakan indeks ya. Ini adalah list di collection menggunakan list. Nah ada collection yang kedua, ini collection yang pertama. Collection yang pertama itu adalah list. Ada collection yang kedua yaitu ada yang namanya map ya. Ada yang namanya map atau kita pasang set dulu deh. Ada yang namanya set. Apa itu set? Nah, misalnya kita pasang kayak gini. Tipe datanya adalah set. Set itu kita misalnya punya data nilai matematika. Atau kita tulis di sini matematika. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai kita. Nilai yang dia identik set itu menggunakan kurung kurawal ya. Dia bukan map, tapi bedanya gini nih. Kalau set matematika itu kita punya nilai, misalnya nilai semester 1 adalah 8 ya. 8. Terus 9. Terus nilainya turun jadi 7. Terus nilainya jadi 6. Terus 10. Nah, misalnya kita punya nilai matematika adalah kayak gini. Nah, ini adalah set ya. Kumpulan data yang menggunakan kurung kurawal. Nah, kita cara ngeprint ya. Ya, cara ngeprintnya kita coba cek dulu matematika. Ini kita print, apa yang terjadi? Kalau ini kita run, maka dia akan dapetin datanya. Ya, sama kayak gini ya. Kalau ini kita print juga sama sih sebenarnya.
Ini kita coba print, ini motor ya, ini kita coba run, maka yang terjadi adalah kayak gini ya. Ini kita coba ganti juga deh matematika ya. Datanya adalah ini, datanya nih kita copy aja. Oke, ini matematika kita print, ini set matematika atau enggak, ini matematika yang list ya, ini matematika yang list, ini matematika yang set. Nah ini kita beda ini. Kalau ini kita print dua-duanya, maka hasilnya akan seperti ini. Dia ngebedain, dia menggunakan kurung siku, dia menggunakan kurung kurawal. Nah bedanya apa sih sebenarnya? Yang menjadi beda adalah kalau kita mau ngambil data di ini ya, data ke pertama itu adalah indeksnya mulai dari 0. Ini adalah indeks ke-0, indeks 1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4 gitu. Berarti kalau kita mau ambil nilai 7, itu adalah indeks ke-2. Kalau ini kita run, maka dia dapat 7 data nih, 7 ya. Nah, kalau misalnya di sini, di set, itu kita nggak bisa menggunakan indeks kayak gini. Nah, ini bakalan error ya. Jadi dia tuh cara ngambilnya tuh tidak menggunakan indeks, tapi menggunakan elemen add dulu. Jadi di sini pasang indeksnya, baru indeks kedua. Nah, kalau ini kita run, maka kita dapat angka 7 kayak gitu. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau list penggunaannya langsung kayak gini, tembak. Kalau set dia nggak bisa langsung, tapi kita menggunakan elemen add. Nah, kok jadi repot ya? Nah, iya, sebenarnya dia ada plus minus ya. Kapan kita harus menggunakan set, kapan kita harus menggunakan list. Nah, ini ada plus minusnya dia. Kalau misalnya kita menggunakan set, kita tuh bisa mendapatkan kayak intersection ya. Contohnya gini. Kita punya lagi set satu lagi, yaitu punya fisika set ya. Nah, nilai fisika set kita itu misalnya kita ada yang 9, ada yang 8, ada yang 9, 10 gitu ya. Misalnya kita punya fisika set adalah segini, 9, 8, 10. Ya, ini yang terjadi. Kalau kita menggunakan set, itu kita punya di sini, itu ada yang namanya union. Wah, ini gabungan nih, union. Nah, kita union dengan siapa? Kita union dengan fisika. Nah, apa yang terjadi? Kita menggabungkan nilai matematika set dengan fisika set. Yang terjadi adalah seperti ini. Oke? 8. Nah, nilainya 8, kemudian ada nilai 9, kemudian ada nilai 7, ada nilai 6, ada nilai 10. Nah, kenapa kita nggak kegabung nih? Karena data yang ini itu udah tergabung di matematika. Nilai angka 9 itu udah ada di sini. Jadi kalau yang ada itu nggak bakalan di print lagi karena kita menggunakan union. Misalnya kita punya nilai yang beda nih, 5, nilai 5. Nilai 5 ini itu nggak ada di matematika. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini muncul 5. Ya, dia muncul 5. Karena kita menggabungkan data ini, dicek ya, digabungin sama yang ini. Nanti kalau digabung kita cari yang perbedaannya aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini berlaku hanya di set ya. Di list itu nggak bisa nih. Kalau misalnya kita copy ini, misalnya kita set gini, ini kita punya list, fisika list ya. Nah, ini kita menggunakan kurung siku, list diidentik dengan kurung siku kayak gini. Nah, kalau di list ini dia nggak punya union. Nah, dia no suggestion. Jadi dia tidak bisa union. Nah, dia bakalan error. Itu plus minusnya ya. Jadi kalau list itu dia mau ngambil data menggunakan indeks ya, nggak perlu repot-repot, langsung pakai kurung siku aja. Tapi dia nggak punya fitur untuk union ya gitu ya. Dia juga kayak gini ya. Jadi itu adalah plus minusnya. Kalau kita menggunakan set, nah dia bisa union atau mencari data yang menggabungkan keduanya, di mana data yang sama itu dianggap satu aja gitu. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, kalau selain union itu banyak ya. Kita bisa menggunakan intersection. Intersection itu adalah cari yang samanya aja.
Di sini kan yang sama angka 9, 8 dan 10 ya. Selainnya itu nggak ada yang sama di antara keduanya. Kalau ini kita run, maka dia bisa dapetin 8, 9, 10. Nah, ini adalah intersection dari kedua set nih. Nah, kalau set itu penggunaannya bisa seperti itu. Jadi ada fungsinya masing-masing ya. Kenapa list, kenapa set. Nah, itu ya. Kemudian ada tipe collection ya. Collection yang ketiga itu adalah map ya, yang sebelumnya kita udah ini tipe data ya, map. Misalnya kita punya data yang tadi ya, motor atau kendaraan, atau ini deh nilai. Kita punya mapping nilai. Nah, mapping nilai ini dia itu enaknya kalau map itu ya identiknya dengan key dan value. Ya, jadi map ini ditandai dengan penggunaan key dan value. Nah, inget ini key dan value. Maksudnya adalah di sini kita perlu key-nya, misalnya nilai matematika. Nah, nilai matematika kita ada berapa nih? Misalnya kita nilai matematikanya adalah ini. Ya. Terus kita punya nilai fisika. Ya, ini bisa menggunakan kayak gini ya. Fisika kita adalah segini. Nah, jadi ini adalah mapping nilai. Jadi kalau kita print ya, kalau kita print nilai, itu yang terjadi adalah seperti ini. Kita run, maka nilainya adalah kayak gini. Ya. Kalau kita mau ngeprint nilai matematika aja, berarti tinggal panggil key-nya aja. Key-nya adalah matematika, maka dia dapetin nilai matematikanya aja. Nih, nilai matematika adalah ini. Kalau dia ganti jadi nilai fisika, kita run, dia langsung dapat nilai yang fisika aja. Nah, ini nilai fisika. Nah, itu adalah penggunaan map ya, identiknya dengan penggunaan key dan value. Nah, kalau kita mau ngambil nilai fisika, karena dia berbentuk list ya, udah berbentuk list, kita mau ngambil nilai fisika yang pertama ya, berarti nilai fisika ini karena udah bentuknya list, kita panggil aja data yang ke-0, yaitu angka 9. Nanti kalau kita run, kita bisa dapat angka 9 kayak gitu. Sesimpel ini ya. Kalau kita mau ngambil seluruh angka nilai fisika, kita bisa menggunakan kayak gini ya. Oke. Nah, ini adalah penggunaan map ya. Jadi di collection itu ada 3 jenis. Yang pertama ada list ya, ditandai dengan kurung siku. Kemudian yang kedua ada set, ditandai dengan kurung kurawal, tapi dia tidak ada key dan value ya. Kalau map itu ditandai dengan ada key-nya, ada value-nya. Dan key value ini kalau kita ngambil fisika, ini key value nilainya ketukar-tukar beda ya. Nggak apa-apa ya. Jadi misalnya di sini fisikanya di atas atau fisikanya di bawah, itu nilainya sama aja karena dia mencari ngeprint nilai menggunakan key, bukan berdasarkan indeks. Jadi nggak ngefek ya. Nah, itu adalah plus minusnya. Jadi setiap collection ini punya potensi masing-masing ya, kegunaannya masing-masing. Tinggal kita pemanfaatannya di mana di codingan kita. Nah, itu adalah pembahasan tentang list, set, dan map. Nah, semuanya ini 3 ini collection itu ada 3 ya. Dapat 3 di sini. Ada 3, yaitu ada list, set, dan map. Nah, ini adalah collection. Nah, terus bagaimana pembahasan tentang spread collection? Ya, di sini ada pembahasan tentang spread collection. Apa nih Bang, spread collection? Jadi gini. Kalau pembahasan spread collection di sini, misalnya saya print pembatas ya. Saya print pembatas dulu. Ya, ini materi yang berbeda. Jadi dari sini, misalnya kita punya list data 1 ya. Kita punya list data nih. List data 1. Nah, ini list data ini atau list data kayak gini ya, kita kalau mau ngeprint data ya, nanti kita dapat data yang ini ya, kita dapat data yang ini. Cuman kalau kita mau mengcopy datanya, gimana cara kopinya ya? Misalnya kita punya list ini, copy data.
Caranya gimana? Cara ngopi datanya apakah langsung kayak gini? Atau kayak gimana? Kalau ini kita coba cek kayak gini, apa yang terjadi? Kita coba print. Ya ini nggak jadi masalah. Cuman kita mau sekarang PR-nya gimana caranya nge-copy data tapi datanya kita tambahin satu lagi. Misalnya di 1110 kita mau datanya itu kita ingin menambah data 11 ya. Kita mau ingin nambah data atau 20 atau 5 deh. Kita ingin menambahkan data 5 ke paling akhir. Nah, ini gimana caranya? Tapi kita mau masangnya di copy data. Gimana caranya? Kita mau masang di copy data. Jadi apakah ini kita langsung pasang kayak gini? 5. Nah, ini nggak bisa ya. Ini error ya. Atau kita mau pasang kayak gini lagi. Apa yang terjadi kalau kita pasang kayak gini? Yang terjadi adalah seperti ini. Dia di list, ada list. Yang pertama adalah list yang ini, data. Kemudian ada yang 5-nya. Nah, ini nggak ngegabung satu nih. Jadi kalau copy data ini, indeks ke 0-nya adalah yang berbentuk list. Jadi ini kalau kita ambil 0 ya, itu bukan angka 8 tapi dia secara keseluruhan. Nah, ini adalah listnya karena dia ada list di dalam sebuah list. Kalau kita ambil 1, ini justru yang 5 nih. Kita ngambil data yang 5. Jadi indeksnya itu di sini indeks dari list yang ini nih. Ya, ini ada data indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah, gimana caranya kita nge-ekstrak list ini? Nah, itu adalah materi spread collection. Jadi, spread collection itu adalah kita bisa memanfaatkan titik 3 kali. Nah, ini adalah penggunaan spread collection ya. Nah, penggunaan spread collection. Nah, ini. Jadi, kalau titik 3 kali itu adalah mengekstrak semua data yang ada di list, yang berbentuknya list ini diekstrak ke bentuk satuan. Kalau ini kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Copy data kita udah ngegabung nih. Nah, ini udah bisa nih jadinya. Jadi kalau kita ambil data ke 0, itu udah bukan berbentuk satuan lagi, tapi dia udah ambil angka 8. Kalau angka 1 ini bukan 5 ya, bukan 5 tapi dia langsung angka 9 kayak gitu. Angka 9 nih. Kalau kita mau ambil angka yang 5 berarti kita pasang aja indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4 dan ditambah indeks ke 5. Berarti di sini kita taruh 5, ini akan menghasilkan hasil 5. Nah, kayak gini ya. Nah, ini adalah penggunaan spread collection. Dan spread collection ini bisa juga sih buat di set. Bisa nggak? Kita coba dulu ya. Kita coba copy semuanya. Apakah ini bisa di set juga? Misalnya kita ganti jadi set. Kita coba cek di sini. Ini copy data kita set kayak gini. Nah, kalau di set mungkin dia ada error nih. Ini data set nih, misalnya kayak gini kita ganti copy data set. Nah, kalau di set itu dia nggak bisa di spread collection ya. Nggak bisa di spread collection. Caranya bukan seperti itu. Nah, nggak bisa ya. Di spread collection dia tuh nggak bisa. Jadi spread collection itu berlaku hanya untuk list aja. Nah, dia tidak bisa mendetek bahwa set ini bisa di spread collection. Seperti itu, karena penggunaannya itu beda-beda. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya di project-project gitu, kita tuh jarang menggunakan set ya. Paling sering kita menggunakan list. Oh, ini sorry. Ini set, belum kita coba cek dong. Ini kita coba ekstrak, harusnya bisa nggak nih? Ternyata bisa ya. Kalau kita pasang 5, kalau kita run, oh ini nggak menggunakan ini, kita salah. Kita menggunakan kita coba run dulu. Oh, udah sip, good ya. Jadi kalau spread collection itu ini udah bisa, cuman dia akan mengubah ya copy data set nih. Kita coba run. Ini salah nih, salah ngeprint.
Nah kayak gini ya. Jadi kalau kita mau ambil indeks yang terakhir itu jangan menggunakan kotak kayak gini. Ini nggak bakal bisa karena dia bentuknya set. Jadi kita menggunakan elemen add indeks ke berapa? Indeks kelima misalnya. Nah ini bakalan dapat data yang kelima. Tip. Jadi spread collection bisa ya, bisa juga ya. Udah kita buktiin spread collection itu bisa juga di set. Tadi salah tipe data aja sih sebenarnya. Karena dia tipenya list, kita nggak bisa menggunakan kurung kurawal nih. Makanya tadi error, nggak kelihatan soalnya. Sorry ya. Nah ini kayak gini. Oke, itu adalah materi tentang collection. Semoga paham. Ini adalah basicnya dulu. Nanti penggunaannya akan seperti apa itu biasanya bakal ketemu di project-project gitu. Oke, cukup sekian. Kita next ke materi selanjutnya.